Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir dari psikologi sosial, yaitu bias kognitif bandwagon effect. Adapun anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Ummul Hairiyah, dan teman saya, Mitahul Jannah, Miftahul Jannah, Muftihatul Jannah, Muhammad Fikri Ihsan Hopea, Muhammad Aditya Kahfi, dan Muhammad Atala Mufid Triandi Putra. Apakah kita pernah mengalaminya ketika teman kita memiliki barang baru dan kita ingin memiliki barang serupa? Itulah yang disebut dengan fenomena bandwagon effect. Apa itu bandwagon effect? Jadi, bandwagon effect adalah fenomena psikologis berupa kecenderungan untuk mengadopsi atau meniru gaya, sikap, serta perilaku orang lain. Ini salah satu bentuk bias kognitif yang kemudian memicu kesalahan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Ini bisa disebut dengan fenomena ikut-ikutan. Pada beberapa kasus, efek ini membuat orang mengabaikan keyakinan mereka untuk bisa mengikuti apa yang orang lain lakukan. Adapun beberapa contoh dari bandwagon effect yaitu yang pertama, menggunakan media sosial tertentu karena banyak yang memainkannya. Yang kedua, mendengarkan lagu atau grup musik tertentu karena orang lain mendengarkannya. Yang ketiga, mengenakan gaya pakaian tertutup setelah melihat banyak orang yang menggunakan model pakaian serupa. Dan yang keempat, saat melihat seseorang berhasil menurunkan berat badan dengan metode diet tertentu, dia juga mencoba cara serupa. Adapun faktor penyebab bandwagon effect, yaitu kondisi ini dipicu oleh tekanan dan norma yang diberikan orang-orang di sekitar mereka. Saat tidak melakukan gaya, sikap, atau perilaku serupa, hal itu dapat membuat segala sesuatunya menjadi sulit. Pemicu dapat berasal dari luar maupun dalam diri sendiri. Selanjutnya, ada faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya bandwagon effect. Yang pertama, pemikiran kelompok. Semakin banyak orang yang mengadopsi mode atau tren tertentu, makin besar juga kemungkinan orang untuk ikut-ikutan. Saat tidak mengikuti tren yang ada, beberapa orang akan berpikir bahwa kita ketinggalan zaman. Hal tersebut menjadi tekanan yang luar biasa, sehingga kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Selanjutnya, faktor kedua dari bandwagon effect. Yang kedua itu keinginan diterima. Bandwagon effect dapat terjadi karena adanya keinginan untuk diterima atau diakui dalam kelompok. Contohnya, teman-teman kita dalam satu kelompok mempunyai ponsel dengan merek yang sama. Hal itu membuat kita kemudian membeli ponsel dengan merek serupa agar tetap dapat menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu takut dikucilkan. Saat seseorang tidak mengikuti tren yang sedang berkembang, mereka mungkin akan dianggap aneh oleh beberapa pihak. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat berujung pada tindakan pengucilan. Hal perlakuan itu tidak terjadi pada dirinya. Dia kemudian akan mengikuti tren yang tengah ada. Dengan itu, orang itu dapat lebih diterima secara sosial. Kemudian ada dampak bagi yang terpengaruh. Bandwagon effect biasanya tidak memberi dampak serius jika aspek yang dipengaruhi berupa mode, musik, ataupun budaya. Namun, saat tren yang ada dengan kesehatan, ikut-ikutan tidaklah tepat. Contohnya, kita hidup dalam kelompok anti vaksinasi. Itu bisa membuat kita menolak program imunisasi anak. Saat anak tidak mendapat imunisasi, ia beresiko terkena penyakit hepatitis B, rubella, dan lain-lain. Di sisi lain, bandwagon effect dapat memberi dampak positif. Terlebih, kita berada dalam kelompok yang menerapkan pola hidup sehat. Misalnya, kita berada dalam lingkungan yang rajin berolahraga. Hal tersebut kemudian akan mendorong kita melakukan olahraga secara rutin yang tentunya akan berdampak baik bagi kesehatan. Apakah fenomena ini bisa berbahaya? Bisa jadi, kalau akhirnya kita tidak lagi mempertimbangkan logika dan kebenaran sehingga hidup kita hanya ikut-ikutan semata. Misalnya, kita dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasi bandwagon effect ini? Yang pertama itu ada berpikir. Biasakan berpikir kritis. Berpikirlah dengan menggunakan berbagai aspek kehidupan atau lihat video tips berpikir kritis. Yang kedua itu ada menguji. Uji kembali setiap informasi. Jangan terpengaruh informasi yang menyesatkan tanpa mencari kebenaran informasi tersebut dari sumber-sumber yang berbeda. Yang ketiga itu ada mengenali diri.
Jika tidak mengenali diri sendiri, akan mudah dipengaruhi oleh banyak hal. Kenali kemampuan diri, bedakan keinginan dan kebutuhan. Keinginan belum tentu kebutuhan. Ambil keputusan dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Dan yang terakhir itu adalah memiliki prinsip yang tegas. Tanpa prinsip, kita pasti terikut arus zaman. Beradaptasi dengan zaman memang penting, tetapi untuk terikut tanpa prinsip yang tepat sangat tidak disarankan. Hiduplah sesuai value hidup. Jangan terintimidasi dengan keberhasilan orang. Menerima dengan syukur atas segala keadaan hidup. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.